Cause I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat duta balap semua. Tahukah sobat bahwa pembalap tim LCR Honda Johann Zarco meneruskan penampilan positifnya sebagai pembalap Honda terbaik pada awal MotoGP 2025. Bahkan sebenarnya Johann Zarco adalah pembalap Honda terbaik sejak pertengahan MotoGP 2024 lalu, mengalahkan dua pembalap utama tim Honda HRC Joan Mir dan Luca Marini. Saat ini Johann Zarco sedang berada di peringkat ke-7 klasemen sementara MotoGP 2025 dengan raihan 25 poin kejuaraan. Raihan ini dikabarkan telah membuat posisi pembalap asal Prancis ini semakin kuat di kalangan petinggi Honda. Petinggi Honda disebut sudah melakukan diskusi-diskusi awal soal kemungkinan Zarco promosi ke tim utama Honda HRC Castrol. Dengan bursa pembalap yang memang serba cepat seperti sekarang ini, diskusi semacam ini memang sudah sewajarnya dimulai sejak sekarang. Zarco sendiri tidak menampik bahwa saat ini posisinya semakin kuat dan cukup populer di kalangan petinggi Honda. Keputusannya tampil di Suzuka 8 Hours tahun lalu menjadi momentum untuk membuat petinggi Honda mulai menyukai sosoknya. Aku menambah timbanganku di Honda dengan kemenangan di Suzuka 8 Hours karena mereka merasa bahwa aku punya kemampuan beradaptasi, kata Zarco. Dan aku bisa beradaptasi dengan orang Jepang. Musim panas 2024 sangat bagus buat itu, jelasnya. Sejak awal musim ini dirinya dipercaya lebih banyak untuk mencoba lebih banyak variasi untuk memperbaiki performa motor RC213V. Aku menempatkan diriku di opsi podium ketika ada kemungkinan. Aku mencium itu di Argentina, dan faktanya aku memperbaiki standar di Austin kemarin. Itu tanda bahwa di tim kami saling memahami dan di sana akan ada banyak kesempatan, lanjutnya. Bukannya menambah targetku tapi kami akan selalu bersinar setelah barisan pertama, dan ketika kami melihat itu semakin dekat maka kami termotivasi. Itu memberikan nilai kredibilitas dengan Honda, tegasnya. Saat ini ada Joan Mir yang memiliki kontrak sah dengan Honda HRC sampai berakhirnya MotoGP 2026 mendatang. Jika ingin naik ke Honda HRC, maka opsi Zarco adalah menggantikan Luca Marini yang kontraknya akan habis pada akhir musim ini. Namun dia mungkin akan bersaing dengan pembalap seperti Toprak Razgatlioglu dan Pedro Acosta, yang disebut-sebut juga tertarik dengan kursi panas di Honda HRC. Namun akan ada yang membuat posisinya sulit untuk naik ke tim utama, yakni usianya yang sudah 35 tahun. Nah sobat duta balap, Honda mengalami peningkatan signifikan dalam 3 seri awal MotoGP 2025, jauh dibandingkan dengan musim 2024 lalu. Buktinya saat ini Honda secara mengejutkan menempati peringkat kedua klasemen sementara MotoGP 2025 dengan mengoleksi 36 poin. Jumlah poinnya 4 kali lipat dari raihan mereka dalam 3 balapan awal MotoGP 2024 lalu, yang hanya mendapat 8 angka doang. Mereka mengalahkan KTM dan Aprilia yang duduk di peringkat selanjutnya dengan memiliki 34 dan 33 poin, sementara Yamaha di posisi buncit dengan 28 angka. Raihan tersebut tak lepas juga dari peningkatan performa dua orang pembalapnya, Johann Zarco dari LCR Honda dan Luca Marini dari Honda HRC. Sayang saja Joan Mir, Honda HRC Castrol, masih kurang beruntung karena 2 kali gagal finish di Thailand dan Amerika. Ditambah Somkiat Chantra, Idemitsu LCR Honda, sama sekali belum berhasil mencetak angka untuk raksasa asal Jepang ini, namun dapat dimaklumi lantaran masih seorang rookie. Sedangkan LCR Honda dengan 25 angka di peringkat ke-9, maklum karena hanya Johann Zarco saja yang meraup angka di sana. Peningkatan performa ini juga tak lepas dari perubahan dan gebrakan yang dilakukan petinggi Honda, termasuk dengan merekrut sosok teknis penting di garasi yakni Romano Albesiano. Di dalam garasi Honda, orang-orang dipadek tahu kehadiran Albesiano membawa beberapa perubahan positif dalam urusan teknis.
Albesiano tahu benar bagaimana semua berjalan di Aprilia, kata mantan pembalap GP sekaligus pundit MotoGP, Neil Hutchen. Dia membuat keputusan tepat dalam topik yang tepat, dan yang terpenting dia punya jawaban atas semua hal. Jika seorang pembalap meminta failing di ban depan, dia punya jawabannya, jelasnya. Data perbandingan poin tersebut juga menunjukkan bahwa perubahan besar terjadi, di mana KTM dan Aprilia sama-sama mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ducati pun seolah melenggang semakin sendirian di depan para rivalnya. Sementara itu sobat duta balap semua, Joan Mir akhirnya menemukan kunci agar terhindar dari kecelakaan berulang yang menimpanya musim lalu. Kendati demikian, ia masih mengalami crash dalam kualifikasi, sprint race, dan balapan utama di Austin. Pada Sabtu, ia berada di posisi ke-7 saat terjatuh di tengah-tengah sprint. Ketika itu, juara MotoGP 2020 tersebut bersaing dengan Fabio Di Giannantonio dan Fabio Quartararo, dan berusaha untuk mengejar para pengguna Ducati Desmosedici. Mimpi buruk kembali terulang pada Minggu. Ia terjatuh lagi di tengah balapan, kali ini antara motor Aprilia milik Marco Bezzecchi dan KTM milik Enea Bastianini. Saya benar-benar muak dengan situasi ini. Saya pikir potensi kami akhir pekan ini jauh lebih tinggi, tutur Joan Mir setelah Grand Prix. Saya merasa, ketika saya sendirian, saya bisa sangat cepat dan sangat dekat dengan posisi yang ingin kami raih. Tetapi setiap kali kami berada dalam balapan, saya tidak memiliki kemampuan untuk menyalip, mempertahankan diri, dan lain-lain. Itu berarti saya harus mengendarai motor dari depan. Jadi saya harus berkendara dengan lebih ofensif dan itu membuat segalanya menjadi lebih buruk. Itulah yang terjadi. Kami harus memperbaiki hal itu, saya sendiri harus memperbaiki cara menangani situasi ini. Ini sangat berbeda dari tahun lalu. Seolah-olah, kami memiliki potensi tetapi tidak bisa mengekspresikannya dalam situasi tertentu. Di Eropa, treknya lebih pendek, lintasan lurusnya lebih pendek, dan mungkin kami bisa melakukan sesuatu yang lebih. Tambah pembalap Spanyol itu, yang menganggap paket teknis RC213V masih terlalu terbatas untuk saat ini, meskipun ada kemajuan yang tak terbantahkan pada musim dingin ini. Pada Sabtu, ia sudah menyesali kurangnya sumber daya ini, yang secara teratur memaksanya melakukan terlalu banyak hal untuk mempertahankan peluangnya dalam balapan. Selalu sama, kami bisa mengambil sisi positifnya dan mengatakan bahwa kami cepat, bahwa kami mencatatkan waktu yang sama dengan Pecco Bagnaia dalam balapan, tetapi saya tidak merasa memiliki alat untuk bertarung dengan mereka. Kami berada di urutan terakhir dalam hal kecepatan tertinggi. Itulah yang saya rasakan, kami semakin dekat dengan grup yang memiliki motor yang lebih cepat dari kami, imbuhnya. Kecelakaan itu adalah kesalahan saya, akunya setelah sprint. Saya tidak mendapat peringatan apapun sepanjang balapan. Saya cepat karena memiliki kecepatan, bukan karena saya menyerang lebih dari yang saya bisa, tetapi Anda harus mengambil risiko lebih besar daripada yang lain. Kami harus lebih banyak menggunakan rem depan untuk memperlambat laju motor, untuk mengganti jarak yang hilang dalam kecepatan tertinggi. Saya pikir saya melakukan kesalahan, bukan karena saya terlalu menyerang. Sebelumnya, ada satu kesalahan, lalu kesalahan lain, lalu kesalahan lain, lalu saya terjatuh. Kali ini, tidak seperti itu. Itu adalah jenis jatuh yang berbeda. Aku jatuh karena terkejut. Ada gundukan di tikungan ini dan saya terjatuh di gundukan yang sama saat kualifikasi. Kami harus mencoba menghadapinya dengan cara yang berbeda. Motornya sangat bagus, saya menikmati mengendarainya, tapi di sisi lain membuat saya frustrasi. Melawan Pedro Acosta, jika dia tidak lebih dari setengah detik di belakang saya, dia akan menyalip saya di lintasan lurus. Setengah detik! Saya harus lebih cepat setengah detik dari pembalap di belakang saya untuk menghindari dia menyalip saya di lintasan lurus. Dalam kondisi seperti itu, sulit untuk bertarung.
Menjelang tes pasca balapan pertama musim ini yang akan berlangsung pada akhir bulan di Jerez, para rider Honda berharap untuk mendapatkan dorongan yang mereka tunggu-tunggu untuk meningkatkan performa motor. Namun untuk sementara, Joan Mir tahu bahwa ia harus bersabar dan mencoba menyalurkan rasa frustrasinya. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saya pikir jika kami membuat sedikit kemajuan, tidak hanya sedikit, kami harus membuat banyak kemajuan pada mesin, maka kami akan sangat dekat dengan 3 besar, tegasnya. Mesin adalah masalah utama. Saat balapan, itu adalah masalah terbesar. Kami bisa mengatur cengkeramannya sedikit banyak. Anda bisa sedikit menyerang di awal, lalu Anda kehabisan ban di akhir, tapi Anda bisa memainkannya. Di sisi lain, dengan mesin, setiap lap, jika ada orang di belakang kami di lintasan lurus, mereka akan menyalip kami. Sulit, tapi itulah kenyataannya. Ketika ditanya apa pendapat Direktur Teknis yang baru, Romano Albesiano, mantan pembalap Suzuki menambahkan, dia mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa mereka tahu apa masalahnya, bahwa mereka akan mengatasinya. Ia mengatakan kepada saya, Anda harus lebih tenang. Dan saya harus berhenti mengatakan, kami butuh mesin yang lebih baik. Tertawa. Di sisi lain pit lane, Luca Marini menikmati akhir pekan terbaiknya musim ini di Texas. Pertama, ia mengamankan posisi ke-7 di grid, yang sejauh ini merupakan kualifikasi terbaiknya bersama Honda karena ia belum pernah merasakan Q2 dengan motor ini. Kemudian, ia menempati posisi ke-8 di bawah bendera finish, baik di sprint maupun balapan. Dengan demikian, Honda mempertahankan posisi kedua di kejuaraan pabrikan dengan keunggulan tipis atas KTM, Aprilia, dan Yamaha. Nah Sobat Duta Balap, sampai juga kita di ujung video ini. Like video ini, share di media sosial kalian, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.